Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Bab 2809 sampai bab 2812. Saya kira harta karun itu akan segera lahir. Ayo pergi ke sana, kata pria itu. Wanita itu sedikit tidak senang. Pria itu Zhao Sanhei. Tidak baik memanggil kita keluar. Saya belum punya cukup waktu. Jadi saya harus membantunya melindungi harta karun itu. Untuk hal sekecil itu, kita harus melakukannya diundang. Tampaknya yang pertama bagian ini lebih buruk dari sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lihat, kata pria itu. Wanita itu menatap ke arahnya, kemudian, saat tidak ada yang memperhatikan, keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang menyadari hilangnya mereka. Sebaliknya, Ye Chong yang berada ribuan meter jauhnya, melihat dua lampu hijau terbang melintasi laut. Tapi Ye Chong tidak terburu-buru dan masih berbaring berjemur di bawah sinar matahari. Di Laut Cina Timur, 3.000 mil laut dari muara laut, terdapat sebuah pulau bernama Kepulauan Xianshan. Air di sekitar tempat ini kuat dan tidak dapat diakses. Dari kejauhan, pulau ini sering mengeluarkan energi peri. Bahkan ada catatan dalam buku-buku kuno bahwa beberapa makhluk abadi telah membangun gua di sini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap sebagai gua peri dari zaman dahulu hingga saat ini. Di sekitar Kepulauan Xianshan, kapal biasa tidak bisa mendekat. Namun, saat ini, Kepulauan Gunung Peri menyambut beberapa tamu istimewa. Salah satunya adalah pria bertubuh besar, tinggi hampir 3 meter, dengan rambut ungu panjang, sangat kuat, dan kulit gelap. Tubuhnya yang besar tampak berdiri di atas air, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan ada seekor walrus besar di bawah air di bawah kakinya, dan dia sedang menginjak walrus tersebut. Kedua gading walrus ini bahkan lebih tinggi dari tinggi orang normal. Walrus juga sangat besar. Jika dilihat dengan mata telanjang, ukurannya hampir sama dengan truk besar. Seorang lelaki kekar berdiri di atas walrus sambil memegang trisula di tangannya. Lelaki itu adalah Pormi Sidong, yang di luar negeri dikenal sebagai Raja Laut. Dia datang langsung dari Pasifik Selatan dengan seekor walrus. Ada juga seseorang yang mengenakan pakaian asan India, mengenakan sorban, dengan gambar simbol aneh di wajahnya, dan titik merah di antara alisnya. Berbeda dengan Neptunus, dia kurus dan duduk bersila di papan kayu. Dan papan kayu itu terapung di atas air, sebesar apapun ombaknya, papan kayu itu tetap berbau harum. Orang tersebut adalah seorang master Indi, Jiu Mode, yang juga terkenal secara internasional. Orang ketiga berdiri di haluan kapal pesiar mewah, bertubuh tinggi dan memegang pedang emas di tangannya, berpakaian mewah, di belakangnya berdiri dua orang berjubah merah. Itu adalah Adams, putra Santo Fahai. Di belakang Adams ada dua kardinal berdiri. Jika Kepulauan Gunung Peri, tempat lahirnya harta karun, diposisikan sebagai pusat lingkaran, maka tempatnya sekarang adalah final. Adapun ahli biasa lainnya, mereka semua telah diblokir dari lingkaran audisi. Kekuatan orang-orang ini lebih tinggi daripada para dewa tanah. Tentu saja Adams tidak sekuat dewa tanah, namun ia memiliki dua bawahan kardinal. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari orang biasa. Mereka dapat melewati pertahanan yang diatur di bagian pertama dan sampai di sini bahkan tanpa berusaha. Saat orang-orang ini saling menyapa,
pasangan Parubaya juga datang. Kedua orang ini bernama Dong Feng dan Qiu Huang, merupakan pasangan yang sangat terkenal di dunia persilatan saat itu. Dan mereka juga merupakan dua penjaga saluran pertama generasi sebelumnya. Distribusi posisi saluran pertama adalah penguasa tertinggi saluran pertama adalah kepala, dan sekarang kepala adalah Zhao Sanhe. Di bawah pemimpin, ada 4 penjaga. Saat ini adalah Lin Long, Harimau Berbintik, Huo Yu, dan Xuan Gui. Adapun 4 pelindung besar generasi sebelumnya, 2 di antaranya adalah Dong Feng dan Qiu Huang. Dong Feng dan Qiu Huang juga merupakan orang tua Huo Yu dan nenek serta kakek Zhu Jiayin. Kali ini, Huo Yu dan Xuan Turtle masih menjalankan misi di luar negeri, jadi mereka tidak datang. Adapun senioritas dan kekuatan pelindung generasi tua ini, mereka tidak lebih lemah dari Zhao Sanhe, dan bahkan memiliki kualifikasi lebih tinggi dari Zhao Sanhe. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Meskipun Dong Feng berusia lebih dari 100 tahun, dia tampak seperti wanita awet muda berusia 30-an yang masih mempertahankan pesonanya. Setelah keduanya tiba, mereka menemukan Neptunus, Jumode dan lainnya. Qiu Huang memiliki ekspresi serius di wajahnya dan otot-otot tubuhnya tegang. Dia tahu betul bahwa musuh di depannya ini tidak mudah untuk dihadapi. Termasuk Jumode dan Neptunus Pormisidong, semua dewa tanah Zoutian Agung. Dan di belakang putra Tuhan, Adams, ada 2 paus diam berbaju merah, yang tampaknya lebih kuat. Sepertinya pertarungan ini memang tidak mudah, kata Qiu Huang. Dong Feng memang berkata sambil tersenyum, Apakah kamu takut? Bukankah anak laki-laki itu, Zhao Sanhe, mengatakan bahwa dia menemukan penolong untuk kita? Dia adalah kaisar pedang di masa jayanya, salah satu dari 18 kaisar di dunia. Aku benar-benar ingin melihat mereka. Ketika dia menyebutkan 18 kaisar di dunia, wajah Dong Feng menunjukkan ekspresi tergila-gila. Qiu Huang di sebelahnya mendengus dingin, lihat dirimu seperti ini. Dong Feng mengabaikan Qiu Huang dan memandang yang lain, mendengus dingin. Aku tidak menyangka bahkan kalian monster tua pun akan ikut-ikut bersenang-senang. Haha, apakah kalian berdua di sini untuk mati? Kata Jumode sambil mencibir. Jumode, aku tidak bertemu denganmu selama 50 tahun, dan kamu menjadi begitu sombong sekarang. Mengapa? Sepertinya kamu telah mencapai kesuksesan besar dalam sihir, Dong Feng berkata dengan dingin. Kamu pernah datang ke China sebelumnya, tapi suamiku dan aku mengusirmu. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani kembali sekarang. Jumode sangat marah sehingga pola di wajahnya bergetar hebat. Wanita berlidah panjang, hari ini kamu akan melihat betapa kuatnya aku, dan aku akan membuat kamu menangis ketika saatnya tiba. Sementara semua orang berbicara, di Kepulauan Xianshan, energi spiritual yang membubung ke langit mulai menguat secara bertahap sedikit demi sedikit, menjadi keributan dan keresahan. Ini membuktikan bahwa harta karun itu akan segera lahir. Semua orang masih belum tahu apa harta karun itu. Tetapi melihat energi spiritual yang sangat kuat ini, itu jelas merupakan hal yang baik. Dapat dikatakan bahwa hal baik seperti itu belum pernah muncul di bumi selama ratusan tahun. Nampaknya energi spiritual bumi telah pulih. Dan kedua bayi yang mengalami kecelakaan tersebut menjadi sangat berbeda. Kalian semua, berhenti bicara omong kosong, kata Raja Laut Pormisidong yang pemarah. Jika kalian tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku mengambil sesuatu nanti. Saat dia mengatakan itu, Raja Laut Pormisidong tiba-tiba melemparkan trisula di tangannya. Trisula itu tiba-tiba bertambah besar di udara,
dan dalam sekejap, ia tumbuh menjadi Optimus Prime besar yang panjangnya sekitar 100 meter dan diameter sekitar 50 meter. Kemudian, Raja Laut Bormisidong melambaikan jarinya, dan trisula besar itu jatuh langsung ke dalam air seperti gunung yang membebani puncaknya. Saat menyentuh air, terjadilah ledakan, dan gelombang airnya sangat besar. Optimus Prime justru menembak tepat di bawah air dan masuk ke dalam air dengan keras. Setelah trisula masuk ke dalam air, beberapa detik kemudian ia benar-benar melewati air laut dan langsung menghantam dasar laut. Setelah 3 detik penuh, suara besar terdengar dari dasar laut. Trisula ini justru menimbulkan tsunami kecil, gelombang besar melonjak, bahkan warga di tepi pantai pun merasakan getaran airnya. Raja Laut Bormisidong, ini jelas sebuah demonstrasi. Dongfeng mau tidak mau bertepuk tangan dan berseru, "Orang tua ini, aku tidak menyangka menjadi begitu kuat sekarang. Sialan Zhao Sanhe, pekerjaan jelek macam apa yang diberikan kepada kita?" Pada saat yang sama, Ye Chong, ribuan mil jauhnya, dengan santai berjemur di bawah sinar matahari, menyilangkan kaki dan menikmati angin sepoi-sepoi. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi air laut. Ye Chong mengerutkan kening. Sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, sosok Ye Chong bergerak dan berubah menjadi cahaya keemasan, terbang di tanah. Butuh waktu hampir kurang dari 5 menit bagi Ye Chong untuk muncul di kepulauan Gunung Peri. Semua orang segera melihat ke arah Ye Chong. Mereka tidak menyangka orang lain akan muncul di sini sekarang. "Siapa?" tanya Raja Laut Bormisidong. Ye Chong tidak menjawab. Dia melayang di udara dan melihat sekeliling. Akhirnya, matanya berhenti di depan Dongfeng dan Qiu Huang. Setelah Dongfeng melihat Ye Chong, dia langsung menebak identitas Ye Chong. "Oh, orang ini terlihat sangat energi. Melihatmu, apakah kamu Kaisar Pedang yang saat ini menjadi pusat perhatian?" Ye Chong mengangguk, "Kalian berdua pasti senior dari saluran pertama, kan?" Dongfeng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, aku hanya terlihat beberapa tahun lebih tua darimu. Apa yang kamu sebut senior? Mereka semua menyebut orang tua. Sekarang, panggil aku kakak." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Qiu Huang di sebelahnya berkata, "Kamu gadis kecil yang tidak tahu malu." Dongfeng mendengus, "Aku ingin kamu menjaganya, kamu orang tua tidak tertarik sama sekali." Neptunus Bormisidong berkata, "Saya tidak peduli siapa kamu. Masalahnya, jika kamu berani menghentikanku merampas harta karun di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, saat ini." Jumot di sebelahnya berkata kepada Raja Laut Bormisidong, "Haha, Raja Laut, kamu belum melihatnya. Begitukah? Orang ini adalah kelompok dengan beberapa pelacur itu, dan mereka bertiga berada dalam satu kelompok. Bagaimana kalau kita bergabung terlebih dahulu dan membunuh mereka bertiga, dan kemudian kita masing-masing dapat mengandalkan kemampuan kita sendiri? Bagaimana dengan jiu mode ini?" Tidak bodoh juga. Setelah mendengar ini, Neptunus mengangguk dan berkata, "Oke, saya setuju." Kemudian, mereka berdua memandang Saint Adams lagi. Sejak Adams melihat Ye Chong, dia mengertakkan gigi dan sangat marah. Pada awalnya, dia mengirim 3 paus merah untuk membunuh Ye Chong. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketiga paus berbaju merah telah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Adams belum sempat menyelidiki masalah tersebut. Karena harta karun itu terjadi, dia memfokuskan seluruh energinya pada harta karun itu. Sekarang,
Adams tidak tahu bahwa ketiga paus merah sebenarnya telah dibunuh oleh Ye Chong dalam sekejap. Tentu saja, Adams tidak menyangka bahwa Ye Chong akan begitu kuat sehingga dia bisa langsung membunuh paus merah tahta suci Sein Timur. Oke, Adams menatap Ye Chong dengan ganas dan berkata kepada dua orang lainnya, "Saya juga setuju untuk bergabung. Tapi serahkan anak ini padaku. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Saat dia mengatakan itu, Adams melambai tangannya. Kedua paus berpakaian merah di belakangnya langsung berubah menjadi dua sinar merah dan melaju ke arah Ye Chong. Pada saat yang sama, Raja Laut Bormisidong mengendarai walrus di laut untuk bergegas menuju Qiu Huang. Jiu Mode terkekeh dan berkata kepada Dongfeng, "Wanita Bao, hari ini aku akan membawamu kembali dan mempermalukanmu selama 100 hari. Saat dia mengatakan itu, papan kayu di bawah kakinya mengeluarkan suara bang, dan percikan air keluar, serang ke arah Dongfeng. Jiu Mode cepat dan mencapai Dongfeng terlebih dahulu. Saat kedua orang itu masih berjarak 3 meter, Jiu Mode tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Awalnya, lengannya kurang dari 1 meter, dan dia tidak bisa menyentuh Dongfeng pada jarak ini. Namun, tidak ada yang menyangka kalau Jiu Mode ini bisa memanjangkan tangannya sesuka hati. Lengan Jiu Mode segera bertambah panjang, membentang hingga 3 meter seperti karet, dan dia memukul Dongfeng dengan telapak tangan. Dongfeng sudah mengetahui jurus Jiu Mode. Jadi dia tidak panik sama sekali, dia hanya mendengus pelan, lalu berbalik sedikit untuk menghindari telapak tangan Jiu Mode. Jiu Mode gagal melakukan satu pukulan pun dan berubah dengan sangat cepat, dia mengangkat satu kaki dan menendang Dongfeng. Yang tidak terduga adalah kakinya, seperti karet, terentang sejauh 3 meter dan menendang Dongfeng. Dongfeng hanya tahu kalau lengan Jiu Mode bisa dipanjangkan, tapi dia tidak menyangka kaki Jiu Mode juga bisa dipanjangkan sekarang. Saat ini, Dongfeng baru saja menghindari telapak tangan Jiu Mode, dan tubuhnya berada di udara, sebelum kekuatan lamanya hilang, dan sebelum kekuatan baru dihasilkan, tendangan tak terduga Jiu Mode telah datang. Jika tendangan ini mengenai, kemungkinan besar tulang yang akan ditendang akan patah. Detik berikutnya, tendangan Jiu Mode mengenai Dongfeng, namun tidak terdengar suara bang, seperti yang diharapkan. Seolah-olah tendangan Jiu Mode telah mengenai hantu tersebut. Dan kemudian, suara Dongfeng terdengar di belakang Jiu Mode. Dongfeng berkata, "Jiu Mode, setelah bertahun-tahun, sepertinya kamu telah memperoleh beberapa keterampilan. Ternyata tadi itu hanyalah tiruan dari Dongfeng." Saat ini, Dongfeng muncul di belakang Jiu Mode pada waktu yang tidak diketahui. Segera setelah itu, Dongfeng mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke punggung Jiu Mode. Jiu Mode tidak panik, meski membelakangi Dongfeng. Tangannya ditekuk ke belakang dengan sudut yang tidak bisa ditekuk oleh orang biasa. Jiu Mode menyilangkan tangan di belakang punggung untuk menahan pukulan Dongfeng. Dengarkan saja suara bang, kekuatan besar dibombardir bersama-sama, dan air beriak. Kemudian, Jiu Mode menggunakan kekuatan pukulan Dongfeng untuk maju beberapa langkah, berbalik dan menghadap Dongfeng lagi. Kemudian Jiu Mode terus merentangkan anggota tubuhnya dan bertarung dengan Dongfeng dari jarak jauh. Kedua tangan dan kaki Jiu Mode dapat meregang dan berkontraksi dengan bebas. Seolah-olah seperti beberapa ular berbisa, terus-menerus menjerat Dongfeng untuk menyerang. Dan Dongfeng secara alami meresponsnya dengan mudah, mengambang dan gesit di laut seperti angsa putih. Di saat yang sama, di sisi lain, Neptunus dan Qiu Huang sudah bertarung. Keduanya tinggi dan tinggi, namun dibandingkan dengan Neptunus,
tubuh Qiu Huang tampak agak lemah. Salah satu kepalan tangan Neptunus hampir sebesar kepala Qiu Huang. Terlebih lagi, Neptunus kuat dan bertenaga, dengan otot di sekujur tubuhnya, dan sangat mendominasi. Meski Qiu Huang terlihat relatif lemah, namun kekuatannya memang lumayan. Keduanya kuat, meninju daging, dan setiap pukulan dilakukan dengan kekuatan besar. Benturan kekuatan kedua orang tersebut terus-menerus mengaduk air di laut. Kaki Raja Laut Bormisidong juga sangat kuat. Saat keduanya sedang bertarung satu sama lain, walrus tiba-tiba melompat keluar dari air, membawa gelombang besar, dan menyerang Qiu Huang. Tubuh besar walrus menutupi langit dan matahari, dan gading di mulutnya seperti dua tombak, menusuk kepala Qiu Huang. Jika benda itu mengenainya, kemungkinan besar benda itu akan mengenainya dari atas kepala hingga kakinya. Melihat perubahan ini, Qiu Huang tidak berani mengabaikannya. Dia berteriak keras, mengeluarkan pisau besar dari angkasa, lalu menebas ke arah gading walrus. Ada kilatan cahaya kemasan, diikuti dengan suara keras. Pisau baja itu mengenai gading walrus. Kemudian, terdengar suara keras jatuh ke dalam air, dan salah satu gading besar walrus itu terpotong. Walrus itu kesakitan dan bersembunyi kembali di dalam air. Qiu Huang mencibir, "Kamu binatang kecil, kamu masih berani menyakitiku." Saat dia mengatakan itu, Qiu Huang menebas seberkas cahaya pedang emas dan menyerang ke arah Neptunus. Kekuatan Qiu Huang sangat besar, dan pedangnya sangat tajam. Sebagai perbandingan, setelah mendapatkan senjata tersebut, Neptunus menjadi pasif untuk beberapa saat. Neptunus mundur satu demi satu dan hampir terluka oleh pedang Qiu Huang. Raja Laut Pormisidong segera meraung dan mengulurkan tangannya ke arah permukaan laut. 3 detik kemudian, hanya terdengar suara "wosh" dan trisula yang tenggelam ke dasar laut kembali ke tangan Neptunus. Neptunus mengayunkan trisulanya, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Bertarunglah dengan pedang baja besar Qiu Huang. Senjata kedua orang itu adalah senjata yang besar dan kuat. Ketika bertabrakan, mereka mengeluarkan suara menderu yang tak ada habisnya. Namun, di langit tidak jauh, 2 paus berbaju merah sudah merunduk dan muncul di depan Ye Chong. Tapi saat ini, Ye Chong tidak lagi menganggap serius paus merah. Kedua paus merah tentu saja tidak tahu bahwa belum lama ini, Ye Chong dengan mudah menghancurkan banyak teman mereka. Kalau tidak, saya khawatir kedua paus merah ini tidak akan berani datang ke sisi Ye Chong. Kedua paus merah itu tidak menunjukkan belas kasihan. Salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya dan memukul Ye Chong dengan keras. Ada aura merah tajam di kepalan tangan, dan kekuatan pukulan ini pasti tidak kalah dengan bom kecil. Paus berbaju merah lainnya meraung, mengulurkan telapak tangannya, dan melemparkan senjata perak tersembunyi dari mansetnya, langsung menusuk Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bahkan tidak berusaha bersembunyi, dan hanya berdiri diam di sana. Detik berikutnya, hanya terdengar ledakan dari paus berbaju merah. Sebuah pukulan mengenai tubuh Ye Chong. Namun setelah pukulan tersebut, Ye Chong sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Dan aura merah di tangan paus merah meledak. Paus merah hanya merasakan mati rasa di lengannya, tapi dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Pada saat yang sama, senjata tersembunyi telah ditembakkan. Ye Chong hanya mengulurkan 2 jari dengan lembut, menjepit senjata tersembunyi yang masuk di udara. Senjata tersembunyi itu dipegang erat di tangan Ye Chong. Itu adalah jarum baja. Sebelum paus merah pertama sempat bereaksi, Ye Chong memegang jarum baja dan mengirimkannya ke depan dengan santai,
menusuk alis Paus dan langsung menusuk ke kepalanya. Wajah Paus merah hanya sempat menunjukkan ekspresi ngeri. Dia mati seperti ini bahkan sebelum dia menggunakan jurus spesialnya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, Paus berbaju merah lainnya terkejut setelah melihat kekuatan Ye Chong. Dia menyadari bahwa tidak ada sedikit pun perbedaan antara dia dan Ye Chong. Jika dia menghadapi Ye Chong lagi, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Paus merah baru saja berpikir untuk mundur ketika dia melihat pemandangan yang membuatnya semakin ketakutan. Saya melihat Ye Chong mencubit leher Paus merah yang sudah mati, dan sepertinya ada kekuatan yang diserap dari tubuh Paus merah yang sudah mati dan diserap ke dalam tubuh Ye Chong. Kamu bukan manusia, kamu iblis, kamu menyerap jiwa manusia, atau Paus merah berkata dengan ketakutan. Secara alami, dia tidak tahu bahwa garis keturunan Huang Long di tubuh Ye Chong telah menyerap esensi Paus merah yang telah meninggal. Paus merah yang masih hidup segera berpikir untuk melarikan diri, tapi itu sudah terlambat. Setelah Ye Chong langsung menyerap esensi Paus merah pertama, ia pindah ke sisi Paus merah kedua. Ketika yang terakhir ingin melarikan diri, Ye Chong sudah mencekik tenggorokannya. Yang terakhir ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk menolak. Kemudian, terdengar klik dan Paus merah langsung dibunuh oleh Ye Chong. Kemudian di hadapan semua orang, Ye Chong menyerap esensi Paus merah, dan kemudian melemparkan tubuhnya ke dasar laut. Dua Paus merah agung tahta suci timur, yang juga merupakan tokoh berpengaruh di dunia saat itu, dengan mudah dibunuh oleh Ye Chong dalam sekejap dan menjadi makanan ikan di laut. Dan putra suci Adams, yang menyaksikan semua ini, memandang Ye Chong dengan ngeri. Dia ragu, apakah ini Ye Chong yang dia temui saat itu? Kekuatan Ye Chong saat itu tidak sekuat itu, bagaimana ini mungkin, pikir Adams. Namun, bagaimanapun juga, Santo Adams juga seorang yang cerdas, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaan orang ini apapun yang terjadi. Adams kemudian mendesak tukang perahu untuk segera menyalakan perahunya. Speedboatnya sebenarnya kapal yang bagus, sangat cepat. Setelah mendengar bunyi derak speedboat beberapa kali, ia segera mengubah arahnya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ye Chong meliriknya, lalu mengulurkan telapak tangan, dengan pedang kecil melayang di atasnya. Itu adalah pedang dewa pertama dari dewa pedang krisan, King Di. Kali ini, Ye Chong belum siap melepaskan Adams. Karena kekuatannya, dia tidak lagi takut jika Santo Fahai datang untuk membalas dendam. Kemudian, mengikuti pemikiran Ye Chong, pedang ilahi Kaisar Azure langsung berubah menjadi sinar lampu hijau dan mengejar kapal pesiar putra suci Adams. Kapal pesiar Adams telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan sistem akselerasi tercanggih, sangat cepat, dalam sekejap menempuh jarak ribuan meter di laut, seperti cahaya keemasan di laut, meninggalkan jejak di bawah air, jejak panjang tertinggal. Namun, betapapun cepatnya Adams berlari, dia tidak bisa lepas dari kecepatan cahaya biru. Dalam sekejap mata, King Guang telah menyusul Saint Adams dan kapal pesiar mereka, dan kemudian seperti bola meriam ia langsung jatuh dan menabrak kapal pesiar tersebut. Kemudian, hanya terdengar suara, ledakan, dan cahaya cian, cahaya keemasan, dan percikan air semuanya bercampur menjadi satu. Setelah suara keras, kapal pesiar emas Saint Adams hancur berkeping-keping, dan Adams sendiri menjadi abu. Putra suci Santo Fahai meninggal. Beberapa detik kemudian, King Di kembali ke tangan Ye Chong. Neptunus dan Jiumode, yang bertarung di samping, semua melihat kekuatan Ye Chong.
Ye Chong sebenarnya membunuh Paus Merah Adams dengan begitu mudah, dan keduanya takjub. Namun, mereka melawan Dong Feng dan Qiu Huang dan tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan Ye Chong. Ye Chong melihat pertempuran antara Dong Feng dan Qiu Huang, dan awalnya ingin membantu. Dan pada saat ini, di Kepulauan Gunung Peri, energi spiritual yang melonjak tiba-tiba meledak, yang berarti harta karun itu telah lahir. Hampir di saat yang sama, saya melihat bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari laut tidak jauh, melintasi langit dan jatuh menuju Kepulauan Gunung Peri. Nampaknya saat mereka bertempur di sini, sebenarnya ada seseorang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Ia bersembunyi di kegelapan, menunggu harta karun itu terungkap, lalu merebutnya. Dong Feng berteriak kepada Ye Chong, "Tuan Kaisar Pedang, kami tidak membutuhkan bantuan di sini. Pergi dan lindungi harta karun itu. Jangan biarkan orang lain mendapatkannya." Bersambung.